Salah satu yang harus dibudayakan yakni memelihara lingkungan, dan melalui lingkungan kita pun bisa menebar banyak sekali manfaat, dan salah satunya manfaat tersebut ini akan jauh lebih memiliki impact yang luar biasa pastinya, yaitu adalah seni tani, di mana seni tani ini diinisiasi oleh salah satu anak muda yang juga ini ternyata bisa menghasilkan ataupun memanfaatkan lahan yang sebenarnya jika tidak diperhatikan kembali ini diabaikan begitu saja, tapi dari lahan yang tidak terperhatikan kemudian menjadi sesuatu hal yang pastinya berharga. Dengan konsep urban farming, pemirsa, dimanfaatkan untuk bisa memproduksi sayuran yang bisa dibeli oleh masyarakat yang sudah memesan di hari-hari sebelumnya. Dan ternyata ilmu tersebut, seni tani tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh orang terdekat saja, tapi ada juga peserta yang mendapatkan ilmu dari seni tani tersebut jauh-jauh dari Nusa Tenggara Timur. Lalu seperti apa konsep dari seni tani ini bisa dikembangkan, khususnya mengembangkan rekening kita? Ini dia informasinya. Beginilah kegiatan Fania Febrianti, salah seorang inisiator seni tani di kawasan Arca Manik, Kota Bandung. Setiap Kamis ia bersama beberapa rekannya mengepak sayur mayur di dalam tas-tas karung untuk didistribusikan kepada langganan yang sudah membayar di awal bulan untuk pengiriman tiap Kamis. Menurut Fania, sistem tersebut dinamakan CSA atau Community Supported Agriculture, yaitu sistem yang menghubungkan antara petani dan konsumen agar mendapatkan sumber makanan yang dekat, transparan, dan terpercaya. Sayur mayur yang didistribusikan merupakan hasil dari upayanya bersama teman-temannya menanami lahan tidur di kawasan Arca Manik. Tapi mereka pun bekerja sama dengan beberapa petani urban farming lainnya di kawasan Arca Manik maupun yang tergabung dalam buruan SAE untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Karena kan sebenarnya kita pengen ngasih fairness juga, keadilan buat teman-teman petani ya gitu. Karena selama ini juga kita ngerasa sayuran atau apapun hasil panen itu petani itu kayak nggak punya bergen dalam harga. Jadi dia cuma ngikutin harga pasaran aja, harga yang dikasih sama tengkulak gitu kan. Padahal mereka udah relevan, udah punya modal banyak gitu, tapi itu nggak dihitung gitu. Kayak gitu, Nas. Kita mau di seni tani dengan model aku sebutnya CSA yang berlangganan ini artinya Community Supported Agriculture. Ya, kita membangun suatu komunitas yang mendukung sistem pertanian itu. Jadi sistem pertanian bukan hanya petani, tapi sistem pertanian yang kita lakukan sekarang. Kita lakukan sistem pertanian regeneratif. Jadi nggak pakai pupuk kimia, nggak pakai pestisida kimia, sebisa mungkin manfaatin sumber daya yang di lingkungan kita gitu. Jadi pupuk pun kita ngompos sendiri, pakai sampah halaman sekitar, pakai di Bandung TV kan dekat pacuan kuda. Nah, kita manfaatin kotoran kuda yang di sana. Terus kerjasama dengan coffee shop, ada ampas kopi dan segala macam, itu kita jadiin satu, kita jadiin kompos untuk kita meregenerasi tanah. Tak hanya menanam dan mendistribusikan sayur mayur, Fania dan teman-temannya pun yang tergabung dalam seni tani melakukan upaya edukasi di kebun seni tani yang berlokasi di Jalan Ski Air Arca Manik. Seperti yang dilakukan pada Minggu 15 Oktober 2023, sekelompok pemuda dari berbagai provinsi di Indonesia yang tergabung dalam Eco Camp mempelajari teknik pengomposan hingga pembuatan ekoenzim di kebun seni tani. Pembelajaran tersebut menjadi ilmu yang akan mereka bawa ke daerahnya masing-masing, seperti yang diungkapkan Andika yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kami di sini ke tim kami, tim pertanian dan pangan, mau belajar tentang pertanian di kota. Karena kami di pertanian di desa, terutama di NTT saat ini sedang mengalami krisis pangan karena harga beras naik dan lahan kekeringan. Sementara sistem pertanian kami adalah pertanian lahan marginal, yang mana lebih dalam proyek kami di proyek saya yang ke Grand Leader ini itu lebih mendominasikan pangan-pangan lokal yang ada di NTT, terkhususnya di daerah saya, yakni sorghum.
Menurut Fania, program edukasi tersebut dilakukan untuk orang-orang dewasa dan anak-anak. Untuk anak-anak, program tersebut dinamakan kelas berkebun gembira, sedangkan untuk yang dewasa topiknya bermacam-macam, mulai dari cara membuat kitchen garden hingga pengolahan sampah di rumah menjadi kompos. Fania pun berpesan jika masyarakat ingin membuat urban farming, sebaiknya terlebih dahulu melihat potensi yang ada di lingkungan masing-masing, mulai dari pemetaan sumber pupuk kompos hingga SDM. Dirinya menyontohkan pihaknya yang menarik SDM dari Karang Taruna, melihat keberadaan anak-anak muda yang membutuhkan tambahan biaya hidup ataupun untuk pendidikan. Budi Hartati, Bandung TV.